Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Video kali ini akan membahas tentang rancangan evaluasi hasil pembelajaran. Di dalamnya akan membahas tentang bagaimana menentukan tujuan, teknik, instrumen, pedoman, hingga pelaksanaan. Langsung saja, mari bersama-sama melihat hasil rancangan evaluasi pembelajaran. Sekarang memasuki pada materi, yaitu rancangan evaluasi hasil pembelajaran. Dalam presentasi kali ini, mata pelajaran saya ambil sebagai contoh yaitu simulasi digital dengan topik pengenalan software notasi not balok di Sekolah SMK Negeri 8 Surakarta, kelas atau semester kelas 11 semester Gasal, waktu 2 jam mata pelajaran. Lalu selanjutnya masuk pada tujuan. Di sini tujuan evaluasi adalah membuat keputusan tentang keefektifan hasil pembelajaran, meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok, di mana terdapat tujuan khusus. Yang pertama yaitu membuat keputusan tentang keefektifan hasil pembelajaran kognitif mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Yang kedua, membuat keputusan tentang keefektifan hasil pembelajaran afektif mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Lalu yang ketiga, membuat keputusan tentang keefektifan hasil pembelajaran psikomotor mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Selanjutnya, pada teknik, itu teknik evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu pemberian tes, pemberian kuesioner, lalu yang ketiga pengamatan. Pemberian tes sendiri bertujuan untuk mengumpulkan kompetensi kognitif mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Lalu dalam pemberian kuesioner untuk mengumpulkan kompetensi afektif mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Lalu yang pada pengamatan untuk mengumpulkan kompetensi psikomotor mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Selanjutnya beralih pada instrumen. Instrumen evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu tes tadi, kuesioner, lalu tugas dan lembar pengamatan. Nah, untuk tes sendiri juga masih sama, untuk mengumpulkan kompetensi kognitif mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Yang kuesioner untuk mengumpulkan kompetensi afektif mata pelajaran simulasi digital, topik pengenalan software notasi balok. Lalu yang tugas dan lembar pengamatan untuk mengumpulkan kompetensi psikomotor mata pelajaran simulasi digital. Nah, selanjutnya pada kisi-kisi instrumen. Di sini saya mengambil 1 kompetensi dasar, yaitu
mampu berpikir, bersikap, dan bertindak dalam bidang simulasi digital topik pengenalan software notasi balok. Dengan indikator pada kognitif menjelaskan pengertian software, menjelaskan fungsi software, mengklasifikasi jenis software, mengkritisi rumus software, membuat prosedur software, di mana putri instrumen terdapat 10 tes dengan waktu 40 menit. Lalu yang efektif ada di sikap mandiri, sikap tanggung jawab, sikap disiplin, sikap percaya diri, dan sikap jujur. Di sini kuesioner terbagi menjadi 5 dengan alokasi waktu 10 menit. Lalu psikomotor, di mana indikatornya terdapat 5, yaitu terampil menyusun melodi, terampil menentukan instrumen, terampil mengoperasikan software, terampil mengharmonisasi nada, terampil mengaransemen lagu. Pada lembar pengamatan terdapat 10 poin, di mana alokasi waktu 40 menit dan total 90 menit. Pada tes kompetensi kognitif, tadi soal dibagi menjadi 10 soal di sini, di mana siswa akan menjawab di lembar jawab dan dibuat 10 soal. Salah satunya ada apa yang kamu ketahui tentang pengertian software Sibelius, siapa pencipta software Sibelius, apa saja fungsi software Sibelius, apa kegunaan menu navigasi yang terdapat pada tools Sibelius, selain Sibelius software apa saja yang dapat digunakan untuk menyusun notasi balok, lalu fitur apa saja yang terdapat dalam software Sibelius, perbedaan apa saja yang terdapat pada software Sibelius dengan Sibelius 8, Sibelius 7 dengan Sibelius 8, jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang ke-8, bagaimana audio yang dihasilkan pada setiap instrumen dalam Sibelius. Yang 9, bagaimana langkah pertama dalam menyusun instrumen pada software Sibelius. Yang ke-10, bagaimana cara mengatur tempo dalam software Sibelius secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu soalnya. Lalu ke kuesioner kompetensi afektif. Di sini ada 5 soal. Berikan tanda centang sesuai dengan pendapat siswa dalam kolom tersedia. Di sini ada 5, yaitu membuat skor dengan data siswa masing-masing. Skor itu adalah bisa dikatakan lembar kerja pada halaman Sibelius. Lalu yang kedua, tugas yang diberikan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, mempresentasikan hasil tugas, mengerjakan tugas tanpa mencontek teman lain. Di sini keterangan STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, N netral, S setuju, SS sangat setuju. Selanjutnya, lembar pengamatan kompetensi psikomotor. Di sini terdapat 10 butir soal. 10 butir soal tersebut akan dijawab siswa masing-masing dengan nilai keterangan sebagai berikut: 1, tidak tepat atau tidak lengkap, 2, kurang tepat atau kurang lengkap, 3, cukup tepat atau cukup lengkap, 4, tepat atau lengkap. Lalu yang 5, sangat tepat atau sangat lengkap, dimana kurang lebih soalnya nomor 1 adalah
Susunlah melodi Satu Nusa Satu Bangsa dengan panjang 4 birama menggunakan Sibelius dengan tangga nada C, seperti itu. Lalu transpose melodi Satu Nusa Satu Bangsa tersebut dengan tangga nada F. Tambahkan instrumen violin dalam susunan nada melodi Satu Nusa Satu Bangsa. Ubah violin menjadi bentuk format kuartet. Buat tampilan skor pada bentuk panorama. Ubah tempo secara keseluruhan menjadi andante. Tulis akord Satu Nusa Satu Bangsa dalam 4 birama. Susun akord tersebut dengan format kuartet string. Ubah iringan Satu Nusa Satu Bangsa dalam genre R&B. Buat intro dan ending lagu Satu Nusa Satu Bangsa tersebut. Selanjutnya ada pada pedoman. Di sini pedoman pengujian, di mana pedoman pengujian ada pengantar 10 menit, pemberian tes dan pengumpulan lembar jawab tes 30 menit, pemberian kuis, lembar jawab kuis 20 menit, dan pemberian tugas pengamatan, pengumpulan lembar pengamatan 40 menit, dan berita acara. Dan pedoman pengukuran kompetensi kognitif hasil tes, skor, jumlah jawaban benar atau jumlah soal dikali 100. Lalu kompetensi afektif hasil kuis, di mana jumlah nilai jawaban persetujuan kuis atau skor maksimal dikali 100. Lalu kompetensi psikomotor hasil pengamatan, skor jumlah nilai hasil pengamatan atau skor maksimal kali 100. Di mana pedoman penilaian nilai kompetensi kognitif kriterianya 86 sampai 100 amat baik, 71 sampai 85 baik, 60 sampai 70 cukup, 31 sampai 59 kurang, 0 sampai 30 tidak baik. Dan untuk nilai kompetensi afektif yaitu 85 sampai 100 amat baik atau A, 69 sampai 84 baik atau B. Lalu 52 68 cukup atau C. Lalu 36 sampai 51 kurang atau D. Lalu 20 sampai 35 tidak baik atau E. Selanjutnya nilai kompetensi psikomotor 85 sampai 100 amat baik, 69 84 baik atau B, 52 sampai 68 cukup atau C, 36 sampai 51 kurang atau D, 20 sampai 35 tidak baik atau E. Beranjak ke bagian pelaksanaan. Di sini pengujian ada berita acara, kumpulan pekerjaan hasil tes, kumpulan pekerjaan hasil kuesioner, kumpulan pekerjaan hasil pengamatan. Di sini ada pengukuran, di mana daftar skor kompetensi ada pada daftar siswa masing-masing, di mana skor kompetensi terbagi menjadi 3, kognitif, afektif, dan psikomotor. Dalam keterangannya, skor kompetensi dalam skala 0 sampai 100 untuk kognitif dan 20 sampai 100 untuk kompetensi afektif dan psikomotor. Lalu penilaiannya, daftar nilai kompetensi di mana terdapat nama siswa dan nilai kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Di sini nilai kompetensi masuk dalam skala E sampai A. E tidak baik, A amat baik. Lalu evaluasi. Di sini kriteria setelah semuanya dilaksanakan, dalam skor kompetensi atau daftar skor kompetensi atau nilai kompetensi dilakukan evaluasi, dan di sini kriterianya semua siswa
kurang lebih sama dengan baik, tinggal dihitung presentasi keberhasilan, lalu keputusannya dapat diambil keputusan efektif. Lalu jika tidak semua siswa lebih besar atau sama dengan baik, presentasinya dapat dihitung dan keputusannya tidak efektif. Lalu ya dari sini dapat disimpulkan apakah evaluasi hasil belajar itu efektif atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.